Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim ulama, para ustadz-ustadzah, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, serta jamaah sekalian, baik jamaah Masjid Darut Taqwa, jamaah kajian Muslim Surabaya, kajian tafsir hadis, dan seluruh kaum muslimin dimanapun anda berada, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu yang sangat saya hormati rahimakumullah. Jadi pertama-tama saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, meskipun agak flu dan batuk ini ya. Oleh karena itu kami belum bisa mengadakan kajian langsung dari masjid, dan sebagai gantinya kami mengadakan kajian secara virtual daring dari rumah, dan insya Allah mudah-mudahan tetap tidak mengurangi rasa hormat saya datang panjenengan, dan juga tidak mengurangi harapan kita untuk kajian ini mudah-mudahan menambah ilmu yang bermanfaat dan juga menambah barakah dalam segala kehidupan kita, barakah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan kajian hadis Subulus Salam jamaah sekalian. Kali ini kita akan sampai ke hadis tentang ada 3 hal yang kesungguhannya maupun main-mainnya adalah akan dianggap sungguh-sungguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, salasun, ada 3 hal, jadduhunna, ya, ada yang mengatakan jidduhunna, ada yang mengatakan jadduhunna, jidduhunna, ya. Kita sering mengatakan manjadda wajada, ya, barang siapa yang sungguh-sungguh maka akan mendapatkannya. Sama dengan ini ya. Jadi salasun, ada 3 hal yang mana jadduhunna, kesungguhannya, ya, apa yang dikatakan dengan sungguh-sungguh itu akan menjadi sesuatu yang sungguhan, ya. Dan juga wahazluhunna, termasuk guyonannya, ya, gurauannya, main-mainnya juga dianggap jaddunna, ya, jaddun, ya, jiddun. Jadi sungguh-sungguhnya maupun main-mainnya akan dianggap oleh Allah sebagai satu kesungguhan. Ada 3 hal yang baik kesungguhannya maupun main-mainnya dianggap sungguh-sungguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Yang pertama an-nikah, ya, pernikahan. Jadi pernikahan itu kalau sudah kita ucapkan qabiltu nikahaha dan sebagainya itu, ya, itu baik kita sungguh-sungguh maupun main-mainnya itu menjadi satu kesungguhan. Ya, maka jangan main-main dengan pernikahan. Jadi pernikahan itu satu hal yang harus kita benar-benar dasari dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang, ya, karena tidak hanya setahun 2 tahun untuk kita akan mengarungi bahtera kehidupan, bahkan mungkin sampai di akhirat jamaah sekalian, ya. Tuh. Yang kedua, wat tolak, ya, dan tolak, terutama untuk laki-laki, ya, baik mengucapkannya itu main-main apalagi sungguh-sungguh,
maka akan terjadi satu perceraian. Maka jangan main-main dengan kata tolak. Warraj'ah, dan juga rujuk ya. Jadi misalnya ada seorang laki-laki yang tolak raj'i ya, talak satu, lalu kemudian guyonan sama mantan istrinya sudah dicerai itu bahwa mau rujuk, maka rujuk yang main-main itu akan menjadi rujuk yang beneran. Ya, ini jadi 3 hal ini yang menjadi hadis riwayat sahih Imam 4 ya, kecuali Imam An-Nasai. Ya, ini jemaah sekalian, sekali lagi ada 3 hal yang baik sungguh-sungguhnya maupun main-mainnya akan dianggap satu kesungguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Nah, ada satu hadis jemaah sekalian, wa fi riwayatin li Ibnu Adi min wajhin akhar ya. Dari jalan yang berbeda, ada satu riwayat dari Ibnu Adi ya, namun hadis ini ada yang mengatakan sebagai sanad yang dhaif ya, lemah. Yaitu ditambahkan, disampaikan dalam jalan yang lain, salasun ya, jadduhunna wa hazluhunna jaddun, at-talaq wal itaq wan nikah. Itu perceraian, memerdekakan budak, dan pernikahan. Ya, ini 3 hal yang mungkin kenapa sanadnya dikatakan dhaif, karena bisa jadi secara redaksional kurang sistematis ya, dan juga mungkin dari perawi-perawi dan atau sanad hadisnya ya, tidak menunjukkan adalah ya, atau as-siqah. Jadi tidak menunjukkan keadilannya di dalam meriwayatkan hadis, sehingga ada kata-kata wal itaq ya, ada memerdekakan budak di situ. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Walil Haris bin Abi Usamah, dari sahabat Haris bin Usamah, min hadis Ubadah bin Samit, dari hadis dengan sanad Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, rafa'ahu ya, yang dianggap sebagai hadis marfu ya, hadis yang bisa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang dhaif, tapi dengan dukungan sanad-sanad dhaif yang lain, maka menjadi sebuah hadis yang disebut dengan hadis hasan ya. Jadi dalam riwayat ini Rasulullah bersabda, la yajuzul li'bu fi salasin ya, tidak diperbolehkan, la yajuzu, tidak boleh, al-li'bu ya, atau al-la'ibu, al-la'ibu permainan ya, main-main, fi salasin, dalam 3 hal. Yang pertama adalah at-talaq wal nikah wal itaq ya. Faman qalahunna faqad wajabna. Ya, ini karena hampir sama intinya dengan hadis sebelumnya, at-talaq wal nikah wal itaq, yaitu perceraian, nikah, dan memerdekakan budak. Maka sarannya juga sama-sama dhaif. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, beberapa hadis ini mengindikasikan terjadinya tolak dari orang yang berguru ya, dan bahwa tolak tidak memerlukan niat dalam secara spesifik ya. Jadi tolak itu tidak memerlukan niat secara khusus. Nawaitu at-tolak, itu tidak harus begitu. Kalau sudah mengatakan tolak ya, dari laki-laki sungguh-sungguh maupun guyonannya ya, main-mainnya, maka akan menjadi satu talak sungguhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Sementara Imam Ahmad ya, An-Nasir, As-Sadiq, dan Al-Baqir berpendapat bahwa tolak harus disertai dengan niat. Jadi di sini ada terjadi satu khilafiyah ya jemaah sekalian ya. Yang jelas kita usahakan jangan main-main dengan kalimat tolak ya, atau nikah ya. Tuh, jadi kalau sudah nikah berarti ya kita harus komitmen ya, harus konsisten dengan pernikahan itu. Jamaah sekalian, para mustami'in, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Nah, persepsi ini sesuai untuk pernikahan rujuk dan memerdekakan budak menurut sebagian ulama. Jadi itu yang karena ada beberapa hadis yang dhaif, atau mungkin dalam hal ini terangkum dalam sebuah hadis yang disebut dengan hadis hasan ya, dalam ilmu mustalah hadis, maka dalam hal ini mengandung perbedaan pendapat ulama.
atau terjadi satu khilafiyah. Jamaah sekalian, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala tajawaza an ummati ma haddatsat bi anfusaha ma lam ta'mal aw takallam." Muttafaqun alaih. Hadis sahih ini artinya adalah innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaza, memaafkan, ya. Tajawaza an ummati, terhadap umatku, kata Rasulullah. Dari apa? Dari ma haddatsat bi anfusaha, dari hal-hal yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi bisik-bisik di dalam hati, ya, tentang apa saja itu tidak akan dianggap oleh Allah, ya. Jadi kalau toh salah, maka kesalahannya itu ketika masih di dalam hati, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malam ta'mal au takallam, ya, malam taf'al au takallam. Oke lah begitu, ya. Dia mengatakan malam taf'al, jadi selagi belum direalisasikan, ya, selagi belum dilakukan, au takallam, atau diucapkan. Katakanlah misalnya ada seorang suami yang kenapa hadis ini digandingkan dengan bab tolak, karena satu contoh misalnya ada seorang suami yang di dalam hatinya, ya, ada niatan mencerai istrinya, ya, maka niat di dalam hatinya ini, ya, apa yang menjadi kerentek, ya, apa ya, bisik-bisik dalam hatinya ini, maka tidak termasuk talak, ya, sebelum dilakukan atau diucapkan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi termasuk talak ini tidak akan terjadi dengan kata-kata di dalam hati, ya. Jadi niat buruk seseorang, ya, tidak akan dicatat keburukan sebelum dilakukan atau diucapkan. Namun di dalam hal kebaikan, ini hebatnya kita, ya, yang harus berbangga dan bersyukur menjadi umat Rasulullah SAW, bahwa kita yang berniat baik, ya, walaupun belum dilakukan, sudah dicatat satu pahala oleh Allah. Jadi sebelum dilakukan mendapat satu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dilakukan satu kebaikan itu akan dibalas bi asyri amsalihha, dengan 10 kali pahalanya. Ini jamaah sekalian. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita agar yang kita niatkan yang baik-baik saja, ya, dan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan atau minimal niat-niat yang tidak baik. Dalam satu hadis yang lain dari jalur Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu wadu'a an ummati, ya, memaafkan umatku al khata'a, ya, kesalahan. Jadi kekeliruan yang tidak disengaja, ya, itu walaupun keburukan dimaafkan oleh Allah karena ketidaksengajaan. Wan nisyan, dan karena lupa, ya, jadi karena lupa, ya namanya juga lupa. Wa mastukrihu alaih, dan apa saja yang dipaksakan untuknya. Jadi di sini siksaan akhirat akan diampunkan oleh Allah, ya, dari umatnya Nabi Muhammad SAW jika timbul dari kekeliruan, kekhilafan, atau karena lupa atau karena dipaksa. Sebagaimana firman Allah di surah An-Nahl ayat 106, ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Jadi akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang dipaksa kafir, ya. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa untuk berbuat kafir, wa qalbuhu, sedangkan hatinya mutmainnum bil iman, ya, tetap istiqomah, tumaninah di dalam keimanan. Jadi selagi kita masih berada di dalam keimanan, maka ketika ada satu kekuasaan, satu kekuatan, the power, ya, yang memaksa seseorang untuk kafir sedangkan hatinya dalam keadaan iman, maka menurut hadis ini akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Ini saya kira jamaah sekalian ada 3 atau 4 hadis yang kita kaji pada subuh kali ini ya. Sekali lagi mohon maaf, kajian kita lakukan secara daring. Mudah-mudahan dengan level yang semakin rendah ini Allah senantiasa mengabulkan upaya kita, mengabulkan doa-doa kita agar virus ini segera berakhir dan kita benar-benar beribadah secara normal ya jamaah sekalian. Dan tentu bagi kita yang belum bisa menyusun soft dengan rapat ya dan sebagainya, ya mohon yang sabar nggih. Mudah-mudahan kesabaran kita dicatat Allah sebagai ibadah ya. Dan namun ketika panjenengan sudah bisa melakukan lurus dan rapat soft misalnya ya, atau bertatap muka secara bebas misalnya dalam satu lingkungan tertentu yang dirasa aman ya, silahkan. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan membawa kita diridhoi Allah dalam segala upaya kita, dan tentu berharap mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Tidak ada manusia yang tanpa dosa, dan ketika ada benar, benarnya dari Allah, ada salahnya inilah dari kekurangan dan kelemahan saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.